Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun settingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis sampai batas waktu hari Sabtu. Kalau tanggalnya tanggal 24, 25 sampai batas waktu tanggal 26. Tetap 3 hari ke depan ya. Tentunya masih di bulan April ya, 2024. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Memasuki minggu keempat, sekali lagi memasuki minggu keempat ya. Mengejutkan, fakta ini buatmu ya, kira-kira seperti itu ya. Mengejutkan, fakta ini buatmu, kira-kira seperti itu. Oke, bagaimanakah nantinya, silakan ditonton, simak, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next, lanjut ya, setelah sudah bergo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Di sini ada Gemini, artinya Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke ya, sekarang kita lihat untuk asmara Gemini memasuki minggu keempat ya, bulan April 2025 saat ini. Oke, kita lihat dulu untuk asmaranya. Gemini di sini muncul petunjuk 9 pedang. Ini kenapa ya? Ada seseorang terbangun ya, tapi sampingnya ini ada logo ya, ataupun ada gambar 9 pedang di sini, simbol ya. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk The Empress. Ada seorang wanita sedang duduk ya, nampaknya ini nampak hamil ya wanita ini. Kelihatannya nampak ada kehamilan. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang asmara di sini. Ini kelihatannya banyak dari sahabat Gemini ya yang mungkin asmaranya lagi ada problem ya. Mungkin ada sebuah kendala ataupun konflik yang sedang kalian hadapi. Bahkan saya merasakan di sini banyak dari sahabat Gemini yang mungkin sudah merasa capek ya, sudah merasa lelah dengan adanya sebuah asmara yang kurang stabil, selalu dihantam sebuah problem lah, selalu dihantam sebuah konflik lah, dan itu membuat kalian capek, membuat kalian lelah, adanya sebuah kebingungan, adanya sebuah beban di sini. Bisa saja seperti itu, karena di sini jelas tarikan energinya itu kuat ya, bahkan mungkin sampai terbawa di dalam tidur gitu loh ya. Ibaratnya
kita buat tidur itu seakan-akan tidak bisa nyenyak sobat gitu. Lalu adanya sebuah kepikiran-kepikiran. Jadi kalian itu selalu memikirkan sebuah hal yang selama ini mungkin membuat kalian lelah. Adanya konflik, adanya problem, mungkin selalu dipermainkan ya, selalu dibohongi ya. Akhirnya ada suatu beban berat sobat di sini. Nah, gitu loh. Bahkan tidur pun kesulitan, selalu dibayang-bayangi sebuah konflik itu sendiri, sebuah masalah itu sendiri. Sehingga membuat sekali lagi membuat beban, baik secara pemikiran maupun secara hati. Ini yang saya rasakan dari kalian. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk di Empress ya di sini. Nah, ini memberikan sebuah sinyal apa? Ini memberikan sebuah sinyal, insya Allah di sini mungkin akan ada sebuah titik balik ya. Dalam arti masalah kalian ini kelihatannya akan bisa selesai gitu loh. Jadi habislah gelap, terbitlah terang gitu. Ya tidak selamanya kalian itu gelap. Dalam arti gelap itu tidak selamanya terhantam sebuah masalah sobat. Nah, buktinya di sini satu konflik muncul petunjuk Empress, artinya apa? Tetap apapun itu ya, ketika kalian terhantam masalah ya, jangan down ya, jangan stuck, jangan stres ya, gitu loh. Cari kesibukan ataupun kalian harus memotivasi diri kalian sendiri agar bagaimana bisa bangkit. Nah, nanti di situ kalian akan bisa menemukan The Empress. Gitu loh. Akan ada sebuah kehidupan baru sobat. Mungkin akan bisa adanya sebuah asmara yang stabil. Bisa saja kalian akan terkoneksi sama orang-orang baru gitu loh. Kalau yang lajang bisa terkoneksi mungkin akan menemukan pasangan yang baru. Kalau yang pacaran ya sama. Bisa saja ketika saling meninggalkan salah satu ini akan lebih-lebih kalian ya sahabat Gemini. Salah satu mungkin kalian akan ada orang yang baru yang mengisi kehidupan kalian. Sama yang rumah tangga juga begitu ya. Gitu loh. Artinya yang rumah tangga ataupun yang sudah menikah bisa saja ketika mungkin ada konflik bisa saja akan balikan lagi, akan damai, bisa saja akan ada saling meninggalkan. Nah, kan seperti itu. Karena apa? Karena saling meninggalkan itu bukan berarti faktor yang negatif sobat, bukan berarti faktor yang jelek gitu loh. Saling meninggalkan itu ya bisa saja itulah jalan yang terbaik. Nah, kan seperti itu. Biar kalian tidak selalu terhantam masalah. Nah, kalau kita berhubungan sama orang yang toksik ya, itu kan buat apa? Gitu loh. Tidak bermanfaat lagi orang yang toksik itu. Nah, gitu loh. Orang yang banyak drama, kalau ujung-ujungnya kalian sendiri dibikin ribet, ya, dibikin bingung, dibikin mikir, padahal kalian sudah berjuang keras. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi DMPS ini akan bisa kalian dapatkan. Nah, beda kalau kalian stuck ya, mikir sampai dalam, apalagi mungkin sampai stres ya. Jangan seperti itu. Nah, DMPS ini tidak akan pernah muncul. Nah, gitu loh. Jadi apapun itu ya, ketika memang sinyalnya baik ya, itu tergantung dari kalian sendiri. Mau tidak tetap melangkah maju, tetap semangat, tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa. Nah, di sini akan mendapatkan sebuah pergantian gitu loh sobat. Akan mendapatkan sebuah awal yang baru, mungkin mendapatkan ganti yang baru yang bisa sesuai dengan kalian. Kan kira-kira seperti itu. Nah, khususnya buat yang pacaran dan lebih-lebih buat yang sudah menikah ya. Ya syukur-syukur syukur-syukur pasangan kalian ini bisa dipertahankan gitu loh. Kan syukur-syukur seperti itu. Asalkan intinya tidak boleh menyerah lah di sini. Meskipun kalian merasa tersakiti, tidak boleh menyerah. Tetap berjuang, tetap selesaikan masalah. Nanti akan ada sebuah jalan keluar, akan ada sebuah solusi yang dimana ini muncul di Empress. Tetap semangat sobat ya. Oke, nanti kita deteksikan. Lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir ya. Gemini kartu utama muncul petunjuk 10 tongkat. Seorang sedang mengangkat 10 tongkat. Dikonfirmasi muncul petunjuk desan. Ada anak kecil naik kuda disambut kehangatan matahari. Oke ya. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini tentang pekerjaan ataupun karir ya. Dimana memang saya merasakan masih ada ya beberapa konflik ya. Mungkin masih ada beberapa kendala yang harus kalian selesaikan ketika ingin mencapai target. Jadi ini masih belum sesuai ekspektasi kalian. Mungkin terlihatnya itu masih jauh ya ketika kalian ingin mencapai sesuatu, ingin adanya keberhasilan. Ini kelihatannya masih jauh. Nah, gitu. Makanya di sini terlihat masih adanya sebuah beban berat. Nah, gitu loh. Tapi saya rasa tidak masalah. Yang jelas apapun yang terjadi, ya, kalian harus mampu bangkit ya, harus mampu menyelesaikan. Bisa saja di sini beban berat menggambarkan apa?
Meskipun saya tadi mengatakan secara keberhasilan ini terlihat masih jauh dan itulah yang membuat beban kalian ya. Kan saya tadi mengatakan seperti itu kurang lebihnya ya. Dan bisa saja ini memberikan sebuah makna kalian memang banyak terhantam maaf, kalian memang ketika ingin mencapai target, mencapai keberhasilan ini banyak yang menghalangi gitu loh. Banyak hambatan, banyak halangan sobat. Masalah kalian banyak di sini. Cuman saran saya ketika kalian mendapatkan sebuah masalah sobat, ya tolong dipisahkan. Jangan dibawa ke ranah pekerjaan kalian ataupun karir kalian. Biar tidak beban berat. Lepaskan. Selain di luar pekerjaan kalian, lepaskan masalah-masalah. Karena saya melihat di sini bukan hanya masalah di pekerjaan saja. Semua masalah ini apa ya bisa dikatakan numpuk ya, gitu loh. Di pemikiran Gemini ataupun di kepala Gemini ini numpuk banyak sekali masalah gitu loh. Makanya saya rasa beban berat di sini. Saran saya ya, tetap semangat, tetap selesaikan satu persatu. Yang bukan ranahnya pekerjaan jangan dimasukkan di ranahnya pekerjaan. Fokus dulu di pekerjaan kan seperti itu. Kalau kalian sudah bekerja, sudah mempunyai karir, terus kalian terhantam masalah di luar pekerjaan, kalian masukkan di dalam pekerjaan kalian, ya nanti semakin berat. Gitu loh. Lawang pekerjaan saja sudah berat, ditambah masalah di luar pekerjaan. Nah, ini yang terjadi. Kira-kira seperti itu ya. Intinya sih di sini Gemini harus bisa memilah lah. Oke, lanjut. Konfirmasi muncul petunjuk desan. Ini memberikan sebuah sinyal kuat ya. Bahwa insya Allah di sini akan ada perubahan nggak seperti yang saya katakan tadi. Gitu. Akan ada perubahan yang baik di sini. Akan ada perkembangan. Asalkan Gemini pandai-pandai menyikapi masalah yang terjadi. Nah, gitu. Ini akan ada perubahan ya. Desan. Akan ada pertumbuhan kembali, akan ada perkembangan yang dimana mungkin yang selama ini sulit kalian capai, sehingga apa? Sehingga membuat kalian senang, membuat kalian bahagia karena kalian bisa mencapai target apa yang selama ini kalian anggap sulit, kalian anggap susah, itu akan bisa kalian selesaikan. Dan akan adanya sebuah peningkatan ataupun perkembangan nantinya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau kalian betul-betul nyimak, memahami, insya Allah akan memahami apa yang saya maksud. Seperti itu ya. Oke ya, lanjut di keuangan ataupun kerezekian. Ini kartu utama muncul petunjuk Three of Swords ya, 3 pedang menusuk hati. Dikonfirmasi muncul petunjuk The Magician. Ada Pak Tua sedang mengisi energi ke beberapa benda ya di sini. Oke, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Gemini ya tentang keuangan ataupun rezeki ya. Dimana saya rasakan sih memang lebih banyak pengeluaran ya Gemini. Artinya ada beberapa ya meskipun tidak semua ini masih banyak juga ini beberapa sahabat Gemini yang mungkin adanya penurunan di faktor keuangan. Adanya penurunan di sini. Beda sama dulu ataupun kemarin. Atau mungkin banyak yang merasakan kok masih banyak sendatan gitu loh. Kurang bisa milih lagi, kurang bisa lancar lagi seperti dulu. Seperti itu. Dan juga saya merasakan juga mungkin ada beberapa rezeki yang mungkin tercancel ya. Bisa saja ada pembatalan di sini. Itu bisa saja ini sudah kalian rasakan ya. Adanya pengancelan, adanya pembatalan. Bisa saja sudah kalian rasakan. Nah, ketika belum kalian rasakan, bisa saja nanti di 3 hari ke depan ini akan kalian rasakan. Gitu loh. Jadi harap waspada ya untuk seputar keuangan Gemini. Harus bisa mengontrol lah antara pemasukan dan pengeluaran. Karena ini memberikan sinyal memang betul-betul kurang baik ya di seputar keuangan kali ini Gemini. Nah, terus lanjut ya. Di kartu konflik muncul petunjuk The Magician. Nah, ini baru ketemu sobat. Ada muncul The Magician. Artinya apa? Ya pantasan yang membuat kalian kesulitan ya. Rezekinya yang semula lancar kok menjadi banyak sendatan. Itu kan kesulitan buat kalian. Apalagi pemasukan sekarang mungkin ada penurunan. Itu kan juga kesulitan. Nah, inilah yang menyebabkan itu semua. The Magician. Artinya di dalam diri kalian itu ada magic sobat. Cuman tetap ya ada residual energi. Ketika energi positif ini lebih kuat, lebih tinggi dalam diri kalian, ini akan ada keberuntungan, akan ada kestabilan ulang, akan ada kelancaran rezeki, kelancaran pemasukan. Nah, seperti itu. Nah, begitu sebaliknya, ketika residual energi yang berada dalam kalian dan energi negatif itu yang sangat tinggi, yang sangat kuat, maka akan ada perubahan yaitu
kalian akan dirugikan secara keuangan. Itu tadi, kalian merasakan efeknya. Sudah tidak lancar lagi, sudah banyak sengkatan lagi secara keuangan ataupun secara rezeki. Hanya kan ada penurunan. Nah, maka ketika ada penurunan pasti ada konflik. Nah, itulah yang menyebabkan adanya sebuah kerugian, adanya sebuah masalah-masalah. Nah, seperti itu. Jadi apapun ini Gemini harus bisa pandai menyikapi sebuah masalah di sini. Karena jelas ya The Magician. Artinya akan ada pergerakan yang begitu cepat menguntungkan kalian, adanya pergerakan cepat yang juga bisa merugikan kalian. Seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Oke sobat ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi biar mendapat jawaban yang lebih kuat ya. Ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat bulan April ya, mengejutkan fakta buatmu ya. Ini faktanya bisa dikatakan kalau urusan asmara insya Allah di sini Gemini komunitas terbesar ya, akan menemukan sebuah jalan di sini. Memang kalian mungkin terhantam masalah, bisa saja masalah ini sudah kalian rasakan sampai saat ini. Tapi intinya di sini akan ada kabar baik ya. Asalkan satu ya, Gemini harus tetap semangat, ya, gitu loh. Harus berani menyelesaikan sebuah masalah dan lebih bersabar lagi. Insya Allah di situ akan membuahkan hasil. The Empress, keberuntungan ini akan hadir dalam kehidupan kalian. Yang lajang, ketika tersakiti secara PDKT akan ada hadir orang baru. Yang pacaran sama, ketika tersakiti bisa saja akan hadir orang baru, bisa saja kalian akan damai. Sama yang sudah menikah juga begitu. Bisa saja kalian ada konflik sama pasangan, nanti akan ujungnya damai lagi. Nah, bisa saja kalian akan juga bisa menemukan pasangan yang baru lagi loh. Karena seperti yang saya jelaskan, ketika apapun itu, meskipun kata-katanya itu saling meninggalkan, saling pisah, itu bukan berarti keburukan ataupun kejelekan, hebat bukan. Mungkin itulah yang terbaik buat kalian. Nah, syukur-syukur kan ketika ada konflik tidak saling pisah, tetapi ada kedamaian di situ. Nah, itu loh yang saya maksud. Semoga bisa dipahami ya. Jadi bisa dikatakan ya komunitas terbesar lah akhirnya akan diuntungkan di sini. Misalkan yaitu tadi ya, sabar, sembari ada kesabaran, tetap kalian berjuang, jangan pernah menyerah untuk mencari solusi, gitu loh. Maka di situ asmara kalian akan balik, ada kehidupan baru, ada kelancaran ulang, mungkin akan lebih baik lagi. Artinya akan lepas dari masalah ini. Oke, lanjut di pekerjaan ataupun karir. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu keempat bulan April ya, mengejutkan fakta buatmu. Ini faktanya bisa dikatakan apa ya? Ya mungkin masih stabil lah ya. Katakanlah masih stabil ya. Meskipun secara terawangan tidak terlalu buruk ataupun tidak terlalu meningkat. Ini kelihatannya Gemini masih fine-fine saja kok. Masih tengah-tengah kok. Nah, gitu loh. Cuman dipesankan jangan sampai apa ya? Jangan sampai gegabah ataupun mungkin jangan sampai ceroboh ya. Mengambil tindakan, mengambil keputusan, mengambil sebuah pilihan. Pokoknya Gemini jangan sampai apa ya, ceroboh lah ya. Harus waspada gitu. Nah, kalau bisa ketika kalian ada saran dari orang lain ataupun masukan, entah keluarga, entah teman dekat, entah orang yang kalian kenal, coba dengarkan sarannya. Ketika memang kalian ada konflik loh ya, ada masalah loh ya, coba dengarkan saran orang lain. Gitu. Ketika orang itu memberikan memberikan nasihat gitu loh. Coba ketika itu baik gunakan. Jadi jangan terlalu egois, jangan terlalu percaya diri Gemini. Tetap kita butuh saran dari orang lain. Karena terkadang saran dari orang lain itu terkadang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Nah, gitu loh. Seperti itu ya. Oke ya, yang jelas sekali lagi komunitas terbesar di sini ya. 50-50 jawabannya ya sobat ya. Ini 50-50 loh. Meskipun saya tadi mengatakan masih stabil, cuman 50-50 di sini. Bisa saja yang 50% ini tetap diuntungkan loh ya. Mungkin masih secara stabil, bahkan mungkin ada kejutan, ada peningkatan, ada perkembangan, itu yang 50%. Nah, yang 50% lagi satunya bisa dikatakan mungkin ada kecerobohan dari kalian. Mungkin salah mengambil keputusan ataupun tindakan ataupun pilihan sehingga apa?
sehingga adanya sebuah problem. Nah, gitu loh. Seperti itu, ada sebuah masalah nantinya. Ya tinggal dilihat aja 3 hari ke depan. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Ini 50-50 untuk pekerjaan, untuk keuangan ataupun rezeki ya di sini. Setelah saya deteksi secara penterawangan di sini, ini kelihatannya apa ya? Sama ini 50-50 juga ya. Untuk sahabat Gemini ya. Bisa saja yang 50% kalian akan dihantam sebuah rezeki, nggak tahu dari mana datangnya arah. Yang 50% satunya bisa saja kalian dirugikan secara keuangan. Masih ada penurunan, masih banyak hambatan. Ya, seperti itu ya. Karena jelas di Magician ini ada residual energi sobat. Nah, ketika kalian merasakan ya, sampai saat ini pun kalian rasakan memang masih banyak keterpurukan, penurunan, terasa banyak sendatan, banyak halangan, itu sudah fix. Gitu loh. Bahwa kalian mungkin ada residual energi yang cukup kuat di sini, makanya sikapi sobat. Kalau kalian sudah merasakan ini kok di luar logika, banyak keganjilannya, itu sudah fix. Kok tiba-tiba cepat, artinya sebuah perubahan yang tidak semestinya kalian rasakan. Nah, ketika tanda itu muncul itu sudah fix bahwa apa? Ada residual energi yang itu namanya sering saya mengatakan kalian tertembak energi negatif ataupun terkirim black magic dari orang-orang yang iri, yang toksik, tidak mau melihat kalian bahagia, tidak mau melihat kalian sukses, lebih-lebih di masalah keuangan. Jadi ada orang iri yang berusaha untuk menghalangi itu semua. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas jawabannya di sini 50-50. Ketika kalian yang merasakan masih ada kesulitan, masih ada problem, masih banyak sendatan, ya kalau bisa dibuka sendiri auranya sobat. Kalau kalian bisa loh ya, silakan dibuka sendiri auranya. Hanya di aura saja nih. Gitu. Nah, kalau kita kesulitan bagaimana? Ya cari orang-orang di bidangnya kalau kita tidak memahami, biar terbantukan. Seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan, ini semua bersifat general reading, energinya luas mengajak, nggak tahu ini energinya siapa yang ketarik mas, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, masa sih Gemini seperti itu? Nah, biar tidak timbul tanda tanya besar, sobat ya, silakan konsul secara pribadi. Lebih-lebih ketika kalian mungkin ada masalah atau problem, saya kan nanti bisa memberikan saran dan solusi agar lepas dari semua itu. Begitu loh. Nah, juga terlebih ketika nanti kalian terdeteksi ada sebuah penutupan aura, saya akan membantu kok untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Sehingga aura kalian bisa terbuka kembali, bisa terpancar kembali, bisa berseri-seri kembali. Dan itu akan bisa menarik sebuah kerezekian sobat. Menarik keberkahan, kerezekian, kepositifan. Karena dinding penghalangnya sudah hancur. Nah, gitu loh. Kalau kalian biarkan ya nanti ya tetap sama. Kalian akan dibikin pusing, asmara kalian bisa kacau, pekerjaan, kesehatan, meskipun tertembak di satu titik. Ini akan berimbas ketika tidak dinetral. Semua akan terkontaminasi, semua akan terjebak di sebuah konflik-konflik nantinya. Ya, memang seperti itu. Ya. Kalau misalkan dibuka aura satunya bagus ya semuanya akan ikut bagus. Kan seperti itu ya. Oke ya. Next ya. Tetap intinya pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan, klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada lagi jalan ke depannya. Dan agar lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib yang lebih baik lagi sobat. Karena ketika kita berharap nasib itu baik, tidak bisa nasib itu berubah otomatis. Harus kita sendiri yang bergerak. Nah, minimal kan ada 3 poin untuk merubah nasib. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya, sharingkan biar bisa mengurangi beban kalian. Ketika beban kalian berkurang, persentase energi negatif juga akan menurun. Kan seperti itu. Nah, dan ketika tetap perjuangkan doa kalian, ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah di situ sobat. Jangan pernah menyerah. Ketika itu sudah semua kalian jalankan, kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita pasrah, kita yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena apa? Kita sendiri berjuang keras untuk mengubah nasib kita sendiri. Nah, di situ letak kuncinya sobat. Seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya rasa sudah bisa dipahami ya. Tetap ya, apapun itu, percaya tidak percaya tetap saya kembalikan lagi sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi,
yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, apalagi ini bersifat general, seperti itu. Oke, sekali lagi untuk semua sobat Gemini, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.